Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Putaran kedua. Pertandingan Liu Qing ini tidak diragukan lagi adalah salah satu dari sedikit pertarungan seru dalam kompetisi ini. Namun, mengingat kekuatannya, pertandingan dengan standar ini tidak menyebabkan orang lain merasa terlalu terkejut. Setelah Liu Qing, ada cukup banyak ahli yang muncul satu demi satu. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah penampilan Lin Xiuya. Namun, pertandingannya menyebabkan semua orang tidak bisa tertawa atau menangis. Ini karena lawannya tidak pernah muncul. Di bawah tekanan menghadapi nomor 2 di peringkat kuat, dia memilih untuk mengaku kalah dan pergi. Oleh karena itu, Lin Xiuya telah menjadi orang yang memiliki waktu termudah untuk maju. Ini juga menyebabkan Liu Qing, Xiao Yan, dan yang lainnya yang ingin mengamati taktik Lin Xiuya sebelumnya merasa agak kecewa. 25 pertandingan di hari pertama berlangsung dari pagi hingga malam sebelum akhirnya dinyatakan berakhir di depan tak terhitung banyaknya tatapan mata yang sepertinya tidak cukup menikmatinya. Meskipun ada beberapa pesaing yang tidak menampilkan kekuatan mereka dengan baik, peringkat kuat pada akhirnya adalah kompetisi dengan standar tertinggi di akademi dalam terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Perkelahian seru antara yang kuat sudah cukup untuk menyebabkan yang lain berseru dengan takjub. Selain itu, semua orang tahu bahwa pertarungan yang benar-benar menarik bukanlah pertandingan eliminasi di babak pertama ini. Sebaliknya, mereka adalah pertarungan di hari kedua dan ketiga. Setelah babak penyisihan hari ini, hanya ada 25 orang yang tersisa. Entah karena keberuntungan mereka mencapai langkah ini atau dengan cara lain, pasti tidak ada orang biasa di antara mereka. Pertarungan di level ini secara alami memiliki tingkat kegembiraan dan gairah membara yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertandingan eliminasi hari pertama. Oleh karena itu, semua penonton merasakan perasaan tidak puas bersama dengan antisipasi saat mereka menunggu pertukaran yang lebih menarik di hari kedua. Saat malam tiba, Akademi Batin, yang telah mengalami hari yang berisik dan penuh gairah, akhirnya memulihkan ketenangannya. Potongan dan potongan cahaya tersebar di sekitar akademi yang sangat besar dan sangat mencolok di pegunungan ini. Cahaya bulan pucat tersebar ke ruangan yang tenang melalui jendela, dan mendarat di wajah Xiao Yan yang duduk bersila di dalamnya. Pada saat ini, yang terakhir menutup matanya. Nafasnya panjang dan lambat karena benang energi kecil dari lingkungannya diserap ke dalam tubuhnya bersama dengan pernapasannya. Setelah menjalani beberapa perbaikan, mereka menambahkan sedikit batu bata dan mortir pada usaha besar untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Mata Xiao Yan bergerak sedikit setelah pelatihan berlanjut selama hampir 2 jam. Mereka perlahan terbuka, dan nafas belang-belang yang tertahan di mulutnya untuk waktu yang lama dihembuskan. Saat napas berbintik-bintik dihembuskan, lapisan cahaya pucat segera muncul di atas ekspresi Xiao Yan. Warna putih pucat yang terbentuk dari pertarungan intens di siang hari telah benar-benar lenyap pada saat ini. Xiao Yan merasakan dou qi yang melonjak mengalir di dalam tubuhnya dan tersenyum. Rencana Bai Sheng yang ingin berusaha sekuat tenaga dan menyebabkan Xiao Yan kalah dalam pertandingan di kemudian hari gagal. Dengan efek misterius dari Flame Mantra bersama dengan kolaborasi berbagai pil obat, tidaklah terlalu sulit baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya dalam waktu singkat selama dia tidak menerima luka serius apapun. Kemungkinan kompetisi besok akan lebih berbahaya daripada kompetisi hari ini. Xiao Yan merenung dan bergumam. Selain Wu Hao dan sangat sedikit lainnya, mereka yang bisa masuk 25 teratas tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang benar-benar kuat. Orang-orang ini jauh lebih kuat dari Bai Sheng. Namun, Great Rift Coffin Splitting Claw milik Liu Qing itu benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika saya benar-benar ingin melawannya, saya takut
Octane Blast, saya tidak akan mampu mengejar teknik itu. Xiao Yan dengan erat mengepalkan kelima jarinya dan mendesah pelan, meskipun keduanya dari kelas Haishuan, dia hanya berlatih Octane Blast selama 2-3 tahun. Liu Qing, sebaliknya, telah mengasah kemampuannya selama hampir 20 tahun. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan? Selain itu, kekuatan pribadi Liu Qing jauh melebihi miliknya. Jika dia bersaing dengan Great Rift Chofin Splitting Claw, Xiao Yan hanya bisa mencari perlindungan sementara darinya. Cahaya di mata Xiao Yan berkedip-kedip. Sesaat kemudian, tiba-tiba menjadi kejam saat dia dengan ganas bergumam pada dirinya sendiri, siapa peduli. Saya akan berusaha sekuat tenaga tidak peduli siapa yang saya temui. Saya harus menempati tempat di antara 10 besar. Di sebuah ruangan kecil yang tenang tidak jauh dari kamar Xiao Yan, sosok cantik yang halus berdiri dengan indah di bawah sinar bulan. Seorang pria tua berdiri dengan tangan tergantung di sisinya di belakangnya. Xiao Jie, waktu 1 bulan sudah habis. Apa kau tidak akan pergi? Suasana hening berlanjut sesaat sebelum lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Wajah itu secara alami adalah wajah Ling Ying yang telah membayangi Sun Er. Sosok cantik itu gemetar tanpa diketahui. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas jauh. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Saya akan dapat pergi dengan hati saya dengan tenang setelah Xiao Yan Gege berhasil mendapatkan tempat di 10 besar kompetisi besar. Ling Ying mengangguk tanpa daya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berputar, dan dia berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Wanita muda itu tampaknya tidak merasakan lenyapnya lelaki tua di belakangnya. Dia masih berdiri di depan jendela seperti patung batu. Matanya yang cantik dipenuhi dengan emosi saat mereka melewati jendela dan berhenti di sebuah ruangan tidak jauh. Masih ada cahaya redup yang tersisa di tempat itu. Ada banyak orang yang tidak bisa tidur malam ini. Hari berikutnya datang dengan sangat lambat di tengah antisipasi banyak orang. Ketika benang pertama matahari pagi berhamburan dari cakrawala, akademi dalam yang sunyi sekali lagi digantikan oleh atmosfer yang memanas. Banyak siswa yang menyantap sarapan mereka dengan cara yang sederhana sebelum membentuk kelompok dan bergegas ke arena. Arena besar itu dengan cepat terisi dalam waktu 2 jam. Gairah berapi-api yang berisik, mirip suasana kemarin, bergema di langit sambil membawa berbagai nada berbeda. Semua sesepuh mengambil tempat duduk mereka berturut-turut setengah jam setelah memasuki stadion. Setelah penatua pertama Sukian duduk, hari kedua kompetisi diumumkan akhirnya dimulai. Karena babak penyisihan kemarin, hanya tersisa 25 pesaing. Oleh karena itu, kami membutuhkan setiap orang untuk menarik banyak sekali lagi. Sukian tertawa dari bagian juri. Suaranya bergema jelas di samping telinga semua orang, kali ini, bagaimanapun, akan ada kelebihan 1 orang. Karenanya, hanya akan ada 12 pertandingan hari ini. Orang terakhir akan maju tanpa syarat. Kata-kata Sukian menimbulkan keributan di galeri tontonan. Maju tanpa syarat. Ini sepertinya terlalu mudah, bukan? Jika seseorang beruntung, bukankah mereka bisa langsung masuk ke 13 besar? Kemajuan tanpa syarat ini kemungkinan besar memiliki daya tarik yang sangat besar bagi banyak orang. Namun, demi keadilan, Dewan Penatua kami telah mengadakan diskusi. Tempat ini akan diberikan kepada Zian. Sukian berbicara sambil tersenyum. Saat kata-kata Sukian terdengar, keributan pecah di galeri tontonan sekali lagi. Para pesaing di platform tinggi, bagaimanapun, menganggukkan kepala mereka sedikit. Bagaimanapun, monster kecil ini tidak akan memiliki masalah untuk maju. Jika tempat ini diberikan padanya, mereka akan cukup beruntung untuk tidak bertemu dengannya di babak ini. Apakah ada pesaing yang keberatan dengan ini?
Tatapan Su Qian beralih ke platform tinggi dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala serempak. Sikap tertib itu menyebabkan semua orang di galeri tontonan tercengang. Karena memang begitu, mari mulai menggambar banyak. Su Qian tersenyum dan mengangguk ke arah silinder bambu di atas meja batu. Mendengar ini semua orang di atas panggung segera bergegas menghampiri dan secara berurutan mengambil sebatang bambu dari silinder bambu. 7. Xiao Yan secara acak melirik nomor di tongkat bambunya sebelum dia segera mengikuti orang lain ke platform tinggi, dan diam-diam menunggu pertempuran yang akan menyusul. Pertandingan pertama putaran kedua kompetisi besar, peringkat kuat, nomor 3. Mereka yang memiliki bagian bawah merah nomor 3 dan bagian bawah biru nomor 3, silakan masuk ke arena. Su Qian melambaikan tangannya dan berteriak saat melihat semua orang telah selesai menggambar banyak. Saat teriakan Su Qian terdengar, dua sosok manusia segera melintas dari platform tinggi. Aura yang kuat langsung menyebar ke seluruh arena. Tatapan Xiao Yan berhenti di arena. Setelah mendengar Wu Hao memperkenalkan mereka di sisinya, Xiao Yan memiliki pemahaman tentang kedua orang ini di arena. Salah satunya menduduki peringkat ke-20 pada peringkat kuat, sedangkan yang lainnya menduduki peringkat ke-22. Mereka sama-sama kuat dan menggunakan taktik yang kejam. Seseorang seharusnya tidak meremehkan mereka jika mereka benar-benar berusaha keras. Ayo mulai pertandingan! Suara samar Su Qian seperti percikan yang menyalakan tong mesiu. Dalam sekejap, atmosfer yang ditarik belati yang sangat tegang di arena benar-benar meledak. Tidak banyak pemanasan saat pertandingan dimulai. Kedua belah pihak melepaskan serangan langsung mereka yang paling ganas. Dua douki yang kuat bertabrakan, dan suara ledakan douki menjadi gelombang ledakan, menyapu lingkungan mereka seperti angin kencang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke pertarungan di arena. Dia mengangguk sedikit. Para siswa yang bisa mencapai tahap ini memang memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan keseluruhan yang ditampilkan pada dasarnya naik satu tingkat dibandingkan kemarin. Hei, Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan sedang menatap pertarungan, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundaknya. Suara yang akrab terdengar di samping telinganya. Xiao Yan menoleh dengan ragu. Dia menatap Lin Yan di belakangnya. Ketika dia melihat bahwa wajah Lin Yan menyembunyikan sesuatu, dia tidak bisa tidak merasa itu lucu. Kenapa? Mengapa Anda di sini daripada bersiap untuk pertandingan berikutnya? Hehe, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Nomor Anda 7, kan? Lin Yan duduk di samping Xiao Yan dan tertawa saat dia bertanya. Iya. Xiao Yan mengangguk saat dia menatap dengan ragu ke arah Lin Yan. Sepertinya Anda benar-benar tidak menyembunyikan nomor Anda. Awalnya, lawan Anda adalah sesama peringkat 24. Namun, orang itu secara kebetulan adalah anggota kelompok Liu Qing. Oleh karena itu, nomornya ditukar dengan nomor Yao Sheng. Lin Yan merentangkan tangannya dan melanjutkan, oleh karena itu, lawanmu telah berubah menjadi Yao Sheng. Dari kelihatannya, dia berencana untuk memberimu pelajaran dalam kompetisi. Oh! Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia bertanya dengan heran, bukankah mengubah nomor seseorang melanggar aturan? Nomor untuk putaran kedua tidak diumumkan. Kebanyakan orang menyembunyikan nomor mereka dengan erat. Tidak ada yang bertindak seperti Anda, secara acak mengungkapkan nomor mereka. Lin Yan meringkuk mulutnya dan mengeluarkan tongkat bambu dari saku dadanya. Dia melambai ke arah Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, mengapa kita tidak menukar milik kita? Lawan saya ini adalah seseorang peringkat ke-19. Meskipun dia cukup kuat, dia pasti akan jauh lebih santai dibandingkan dengan Yao Sheng. Xiao Yan sedikit terharu saat melihat tindakan Lin Yan. Dia tersenyum sedikit, mendorong tongkat bambu ke belakang dan tersenyum sambil berkata, secara kebetulan,
Saya juga merasa bahwa orang itu merusak pemandangan. Karena dia ingin mengajariku pelajaran, bukankah aku akan menjadi lelucon bagi orang lain jika aku menghindarinya? Anda memiliki kepercayaan diri? Kekuatan orang itu saat ini mungkin memungkinkan dia untuk setidaknya masuk 15 teratas. Lin Yan mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara saat melihat penolakan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menepuk bahu Lin Yan. Dia memutar kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke sisi lain dari platform tinggi. Seorang wanita Yao Sheng juga secara tidak sengaja mengalihkan pandangannya. Tatapan itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan penghinaan dan provokasi di tengah feminitas. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.